Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sufikasana dengan NIM 2011-9131. Saya akan memberikan penjelasan tentang sumber hukum. Silakan disimak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi sumber adalah asal sesuatu. Yang dimaksud sumber hukum Islam adalah tempat pengambilan hukum Islam dalam kepustakaan hukum Islam. Sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok dasar hukum Islam. Secara etimologis, maka bukan kata yang sinonim. Bila dihubungkan kepada syariahnya, setidaknya kata sumber atau dengan ijma, dengan jamak, dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan norma hukum. Kemudian sedangkan dalil hukum berarti satu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menentukan hukum Allah. Dalam artian ini kata sumber hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syaraknya. Akan tetapi kata ini tidak mungkin digunakan untuk ijma dan kias, karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma-norma hukum, sebab keduanya adalah cara dalam menemukan hukumnya. Kemudian tentang dalil hukum, para ulama usul fiqh mengartikan dalil secara etimologis sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki atau dicari. Kata dalil secara bahasa juga dapat dikatakan petunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi, buku, bukti, dan saksinya. Dengan kata lain adalah petunjuk kepada sesuatu. Hukum Islam itu ada pada dasarnya bersumber dari Al-Quran, lalu diperjelaskan lebih rinci oleh hadis Nabi atas as-sunnahnya. Kalam Allah yang termuat dalam Al-Quran menetapkan konsep dasar aturan-aturan hukum Islam. Kedua sumber tersebut jika disebut sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam, karena keduanya merupakan petunjuk dalil utama kepada hukum Allah. Di dalam sumber hukum Islam terdapat dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Dua sumber tersebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan hadis, seperti qiyas, ihtisan, dan istihlas. Yang pertama yaitu sumber dalil hukum yang mutafak. Sumber hukum yang mutafak adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Menurut Abdul Al-Majid Al-Kawafi, ia adalah seorang ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir. Ada 4 sumber dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, Rasul, ijma, dan qiyas. Yang pertama yaitu sumber dalil hukum yang mutafak. Sumber hukum yang mutafak adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Menurut Abdul Al-Majid Al-Kawafi, ia adalah seorang ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir. Ada 4 sumber dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, Rasul, ijma, dan qiyas. Sumber hukum yang mutafak yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar yang paling utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu masalah tentang hukum. Menurut istilah usul fiqh, Al-Quran berarti kalam, perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah bagi orang-orang yang membacanya.
Yang kedua yaitu as-sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan as-sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa, dapat dikatakan sunnah. Adapun macam-macam as-sunnah yaitu yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Yang kemudian yaitu ketiga adalah ijma, kesepakatan adalah yang hidup pada suatu masa atas hukum satu kejadian, maka tidaklah dipandang kesepakatan orang-orang awam. Untuk mereka para ulama itu, maksud dari ulama di sini adalah fuqaha, yakni para mujtahid di bidang fikih, maka tidaklah dipandang kesepakatan ulama-ulama usul fiqh untuk mereka. Macam-macam ijma yaitu ada dua. Yang pertama ijma syar'i dan yang kedua ijma sukuti. Yang ketiga yaitu adalah qiyas. Qiyas dari bahasanya yaitu mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah, qiyas menurut Abu Zahra adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilah. Rukun qiyas yaitu ada yang pertama al-aslu, artinya sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas. Yang kedua yaitu al-far, sesuatu yang baru dan tidak ada hukum dalam nasnya. Yang ketiga yaitu hukum asal, hukum syara yang ada nasnya sebagai pangkal hukum dari berbagai macam-macam qiyas, yang itu yang pertama qiyas aula dan yang kedua qiyas musawi. Yang kedua yaitu hukum mukhtalaf, yaitu tidak disepakati oleh ulama. Sumber hukum mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang dapat dipersilahkan oleh seluruh ulama. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang mukhtalaf. Yang pertama ihtisan. Menurut bahasa, ihtisan berarti menganggap sesuatu lebih baik atau mencarikan kebaikan menurut ulama usul fiqh. Menurut ulama usul fiqh ialah berpaling pada sesuatu masalah dari suatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat. Masailul mursalah terdiri dari dua kalimat, yaitu maslahat dan mursalah. Maslahat sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau madzorat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahat memiliki dua terma, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan mudarat. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dari baik perkataan, perbuatan atau semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.